crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembahasan soal AKM numerasi. Kali ini kita akan membahas tentang tabung oksigen ya. Tabung oksigen adalah wadah baja bertekanan tinggi dan non-reaktif untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis, terapeutik, ataupun diagnostik. Isi tabung berupa cairan yang terkonsentrasi dari lingkungan. Tabung oksigen terdiri dari berbagai ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk penggunaan standar, isi dari tabung oksigen akan berkurang sebanyak 50 ml per menit. Berikut ilustrasi ukuran bagian dalam tabung oksigen. Ini dia. Yang paling besar ini tabung A ya. Yang kedua tabung B, yang paling kecil tabung C. Ini jari-jarinya 21, tingginya 80. Yang B, jari-jarinya 14, tingginya 70. Yang C, jari-jarinya 7, tingginya 50. Pertanyaannya adalah, tabung oksigen dengan ukuran lebih besar biasanya digunakan pada fasilitas kesehatan. Berapakah kapasitas maksimum dari tabung oksigen B? Kita lihat yang B. Yang B berarti yang ini ya. Jari-jarinya 14, tingginya 70. Ini sama artinya kita mencari volume dari tabung ya. Volume tabung B. Rumusnya adalah luas alas VR kuadrat kali tinggi tabung. B-nya pakai yang 22/7. R-nya tadi 14 ya. 14 kuadrat kali tinggi tabungnya adalah 70 ya. Seperti ini. Kita sederhanakan. Ini 7 sama 70 bisa saya coret saja ya. Ini 22, 14 kuadrat 196 kali 10. Ketemunya nanti adalah 43.120 cm kubik. Kita convert menjadi liter ya, dengan cara dibagi 1000. Ingat, 1 liter sama dengan 1000 cm kubik ya. Ini bagi 1000 ketemunya 43,12 liter. Jadi jawabannya adalah yang D nih ya. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih sama konteksnya, tetapi ada tambahan informasi ini ya. Salah satu bagian dari tabung oksigen adalah humidifier. Humidifier merupakan alat untuk melembabkan oksigen sebelum diterima pasien. Tujuannya adalah untuk mencegah iritasi mukosa saluran nafas pasien. Proses humidifikasi dilakukan dengan mengalirkan oksigen ke humidifier yang diisi air untuk membentuk gelembung udara guna menghasilkan uap air. Berikut ilustrasi humidifier beserta ukurannya. Ini ada humidifier di sini ya. Ukurannya kecil ini. Ini jari-jarinya 3,5, tingginya 14. Kemudian ada aturan juga, isi botol humidifier adalah air suling atau air distilasi. Batas maksimal pengisiannya yaitu 2/3 dari tinggi botol. Jadi nggak boleh full ya. Setelah digunakan dan air berkurang sampai batas minimal, yakni 1/3 dari tinggi botol. Jangan sampai habis ya. Minimal 1/3. Maka botol harus segera diisi ulang dengan air sampai batas maksimalnya kembali. Pertanyaannya, pengisian air pada humidifier harus selalu memperhatikan batas maksimum dan batas minimumnya. Tentukanlah benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Klik pada kotak yang sesuai.
Langkah pertama kita harus mencari volume ya. Volume maksimal dari tabung ini. Volume tabung ya. Rumusnya sama dengan tadi. VR kuadrat kali tinggi. Pi-nya kita pakai 22/7. R-nya kita pakai 3,5 kuadrat. Tingginya adalah 14. Coret-coret. Ini jadi 2 ya. Hasil perhitungannya nanti ketemunya adalah 539 cm kubik atau mililiter ya, sama saja mililiter. Ini volume maksimal. Kemudian kita lihat pernyataan yang pertama, batas minimum air pada humidifier yaitu 179,6. Batas minimum berarti sepertiga ya, kita lihat. Kita cari sepertiga dari 539. Ternyata ketemunya adalah 179,6. Berarti ini benar ya. Kemudian yang kedua, batas maksimum air pada humidifier yaitu 539. Ingat, ini adalah volume tabung ya. Padahal maksimumnya adalah 2/3 dari volume tabung. Berarti ini salah. Yang ketiga, volume air yang harus ditambahkan saat air pada humidifier mencapai batas minimum adalah 179,6. Nah, ini benar berarti. Ini kan tadi 179,6 sepertiga. Ditambah sepertiga lagi menjadi 2/3. Berarti ini benar. Lanjut ke soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Puskesmas biasanya menyediakan tabung oksigen dalam beberapa ukuran. Pada suatu waktu, tabung oksigen A yang isinya sudah tidak penuh digunakan. Setelah 40 menit digunakan, isi dari tabung tersebut habis dan diganti dengan menggunakan tabung C yang masih penuh selama 60 menit, yaitu sampai keadaan pasien mulai pulih. Berdasarkan kondisi penggunaan isi tabung oksigen tersebut, klik pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Oke, kita lihat. Pernyataan pertama, saat terisi penuh, tabung A berkapasitas maksimum 100 liter. Kita ingat kembali tabung A ukurannya adalah jari-jarinya 21, tingginya 80. Kalau B 14, 70, kalau C 7 sama 50. Dan perlu diingat juga tadi, tabung oksigen akan berkurang sebanyak 50 ml per menit. Ya, ini ingat ya, karena ada di soal yang C. Ada di soal yang ketiga. 21 80, 14 70, 7 50. Oke, kita cari. Yang A berarti. Kita mencari volume yang A. Rumusnya sama. Pi R kuadrat, tadi 21 ya, kali 80. Ketemunya adalah 110.880 atau sama saja 110 liter lebih ya. Nah, padahal di sini tulisannya saat terisi penuh tabung A berkapasitas maksimum 100 liter. Berarti yang ini salah. Jangan dicentang ya. Kemudian yang kedua, sebelum digunakan hingga habis, isi dari tabung oksigen A yaitu 2 liter. Kita ingat kecepatan habisnya adalah 50 ml per menit. Tadi digunakan selama 40 menit ya. Berarti 50 kali 40. Ketemunya adalah 2000. 2000 ml atau 2 liter. Berarti benar yang ini ya. Yang C, penggunaan tabung C selama 30 menit menghabiskan 3 liter. Berarti 50 kali 30 menit ya. 5 kali 3, 15. Harusnya cuma 1,5 liter ya. Berarti yang ketiga ini pernyataannya salah. Kemudian yang terakhir, sisa isi dari tabung C
setelah penggunaan adalah 4,7 liter. Tadi tabung C digunakan selama 60 menit ya. Berarti penggunaannya adalah 50 kali 60. Ketemunya adalah 3000 ml atau 3 liter. Volume maksimalnya C adalah, ya tadi yang C jari-jarinya adalah 7 cm. Tingginya 50. Seperti ini. Kita hitung. 22 kali 7 kali 50. Ini ketemunya adalah 7.700. Berarti sama saja 7,7 liter. Ini volume maksimum C. Sudah dipakai tadi 3 liter. 7,7 kurang 3, ketemunya 4,7. Berarti ini benar ya. Nah, seperti itu. Demikian ya pembahasan AKM numerasi untuk konteks tabung oksigen. Semoga bermanfaat. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.